Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kembali lagi dengan channel Mata Kaki. Kali ini saya akan review sebuah hasil penemuan yang sangat menakjubkan dari peninggalan para leluhur kita dulu, yaitu sebuah gendit yang berbahan selaka atau perak. Jadi ini gendit ini bisa kalian lihat sendiri video ini, seperti ini bentuknya. Ini pertama sih lumayan kita terpesona gitu ya, karena gendit ini besar dan jumlahnya ada 3. Yang paling besar, dan ini yang nomor 2 ini polos, nggak ada ukiran. Tapi yang pertama itu berupa ukirannya, keren, ada ukirannya. Dan ini yang paling besar, dan itu sudah kelihatan sekali tanah-tanah kotorannya. Ini ditemukan oleh salah seorang warga di dalam sebuah kendi ketika warga ingin melakukan bercocok tanam di belakang rumahnya. Jadi ternyata di belakang rumahnya itu tersimpan harta karun yang luar biasa nilainya ini. Kalau nilai sejarahnya ini sungguh luar biasa ya, karena berdasarkan dari apa yang udah saya tanyakan sama beberapa kurator teman yang menjadi pegiat dari barang-barang antik seperti ini, mengatakan bahwa ini memang barang udah berusia sekitar 100-an tahun guys. Artinya kalau dihitung dari sekarang, mungkin di zamannya kerajaan Lombok Mataram dulu, itu zamannya Anak Agung. Dan ini biasa digunakan oleh orang-orang yang punya status sosial tinggi, yaitu para bangsawan pada saat itu. Dan barang-barang ini yang ditemukan itu adalah seperti ini. Kalian bisa lihat gelang. Ini adalah gelang, cuman gelang ini dipakein di kaki atau di tangan. Caranya gimana saya juga kurang paham, karena tebal banget, tebal dan berat. Dan ini bahannya dari perunggu sepertinya. Saya lihat itu dari bahan perunggu. Kalau genditnya ini pakai ukiran ini, ukirannya sangat sederhana tapi bermakna. Dan mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa paham ini maksudnya ukiran apa. Dan bentuknya ini seperti bentuk daun sirih gitu guys. Ternyata itu adalah cantelannya. Yang lebih uniknya lagi dari gendit ini adalah dia ada 3 ukuran, dan itu mungkin ini dimaksudkan untuk anak-anaknya yang punya gitu ya. Dan tali genditnya ini, rantainya itu juga disusun kayak model istilahnya yang pernah saya lihat di salah satu channel YouTube itu rantai Romawi kalau nggak salah. Dan ini rumit banget pembuatannya guys. Dan di zaman itu sudah ada yang membuat tali rantai yang serumit ini. Nah, ini adalah salah satu dari gendit yang paling kecil kalau nggak salah ini. Dan udah nggak tahu, kalau yang besar tuh kelihatan dia bahannya dari selaka. Kalau ini kayaknya seperti cincin, tapi kayaknya ini penyambung gendit itu. Cuman bentuknya seperti cincin. Nah, yang ditemukan di sini tuh banyak sekali ya itemnya. Ada gendit ini, kalau gendit ini mungkin khusus untuk wanita ya. Ada gendit khusus untuk wanita, tapi kita juga nggak paham sih sebenarnya ini gendit ini maksudnya apa. Terus ada gelang, kalung juga mungkin ada, tapi yang saya lihat di sini nggak ada kalung. Yang ada tuh gendit sama kayak cincin, kayak model cincin. Tapi ini saya yakin ini bukan cincin, tapi pengait dari gendit itu. Tapi bisa jadi juga cincin. Kalau cincin bisa coba pakai kebesaran. Nah, ada uang koin kuno nih, uang koin Cina kayak gini, uang koin gobok. Dan gobok ini jumlahnya ada 9 guys, dengan ditemani dari satu baja, satu papan namanya itu, satu baja. Dan ada semacam nikel pipih, dan saya yakin ini adalah kepercayaan orang Sasak dulu bahwa kalau ingin membuat senjata tajam, sajam, itu harus dari besi dengan campuran 9 keping uang picis, uang gobok seperti ini, dan selaka ataupun mungkin nikel itu sebagai pamornya ya, dan ditaruh di dalam tanah. Itu katanya ada kepercayaan bahwa ketika terjadi gempa, jadi besi itu sudah mempunyai nilai kekuatan mistis yang luar biasa, karena dia ditanam di tanah dan ada gempa gitu. Jadi kepercayaan seperti ini kayaknya masih
sangat kental pada zamannya itu, sehingga nah seperti ini koin bolong ini ada 9 ini guys banyaknya. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah saya dengar cerita dari orang tua dulu, bahwa kalau ingin membuat gaman atau senjata tajam itu dengan menggunakan uang gobok 9 biji, dan itu pun tertentu, tapi saya nggak bisa periksa terlalu jauh kemarin uang gobok itu. Terus dengan kodokan baja sama ada pamor, sehingga nanti menciptakan besi yang mempunyai daya lindung yang luar biasa. Nah, ini bisa kalian perhatikan bahwa cantelan atau depan dari sabuk itu adalah seperti ini guys, ada ukiran-ukirannya. Dan ini setelah dibersihkan sedikit seperti ini rupanya, ternyata ini kayaknya bahannya selaka atau perak, tapi campurannya kita nggak tahu apakah dari campur berapa persennya, itu kita nggak paham. Tapi yang jelas modelnya ini luar biasa banget ya, karena sejauh apa yang saya tahu, gendit yang seperti ini jarang-jarang sekali masih ada sampai saat ini dipakai oleh para wanita Sasak ketika ada upacara-upacara adat ataupun acara-acara yang lain. Karena mungkin sudah banyak yang dijual ke luar negeri, dijadikan merchant atau dijadikan barang antik, dijual oleh arsop-arsop yang lain untuk sebagai sebuah nilai artefak yang sangat luar biasa ya. Yang seperti inilah yang sebenarnya saya ingin cari dan sampaikan kepada teman-teman di channel Mata Kaki, dimana saya berburu artefak seperti ini untuk belajar gitu. Jadi selain kita berziarah ke tempat-tempat yang disebut sebagai makom atau tempat-tempat yang punya cerita-cerita luar biasa untuk mencari cerita tentang sejarah ataupun ceritanya saja, itu menjadi bagian dari traveling kita untuk kita jalan-jalan, juga sekaligus mencari benda-benda seperti ini, artefak-artefak kuno seperti ini. Dan ini saya yakin ini adalah milik salah seorang bangsawan. Ini ditemukan di desa, di salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, itu Kecamatan Praia Tengah. Saya tidak sebutin desanya, nanti banyak orang yang akan datang berburu. Yang jelas barang ini adalah barang antik. Kalau dilihat dari demografi dan jalur pada saat dulu, katanya memang di kampung itu, di desa itu ada komunitas perwangsa atau bangsawan yang mempunyai tempat tinggal di sana. Terus kedua, kalau dari perlintasan jalan ya, tempat ini memang agak di luar dari kota Praia, dan untuk melewati jalan ke arah tempat ini memang kalau dilihat dari jalan yang sekarang agak jauh ke dalam sih, sehingga ya tidak menutup kemungkinan pada zaman-zaman dulu ketika zaman kerajaan-kerajaan yang dulu ada, tempat ini adalah satu wilayah atau suatu kampung besar di mana di sana memang ada pemimpin atau perwangsa yang mempunyai status sosial tinggi dan kekayaan yang melimpah, sehingga untuk bisa membeli barang seperti ini tidak sembarangan guys. Sedangkan ini sebuah aksesoris ya, yang nilainya tentu sangat berharga pada zaman itu. Untuk memiliki baju aja agak susah, apalagi makan misalnya. Kalau orang-orang bukan dari kalangan yang memang punya status sosial dan punya uang yang tinggi. Jadi benda ini adalah suatu penemuan yang luar biasa, nilai historisnya luar biasa. Kalau dari bentuk pembuatannya juga sangat luar biasa. Tidak sebagus yang saat ini memang, tapi kemampuan orang zaman dulu untuk membuat aksesoris seperti ini perlu kita apresiasi yang luar biasa juga. Karena kemampuan para pandai yang membuat aksesoris ini, membuat cetakan, apakah ini di casting atau di ukir, saya rasa kalau yang gelang ini adalah di casting ya, karena beda sekali rupanya dengan yang memang dipahat atau diukir seperti yang di gendit, kepala gendit yang satuan itu. Nah, bagi teman-teman yang senang dengan hal-hal yang seperti ini, tentunya ini adalah sebuah
fakta atau penemuan yang sangat luar biasa banget, dan saya berharap penemunya yang menemukan barang ini untuk tidak dijual atau pindah tangankan ke orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Saya berharap bahwa penemuan ini bisa dijadikan sebuah barang artefak yang membanggakan bagi tempat ditemukan barang ini, bahwa di sana sudah ada peradaban, sudah ada fashion style yang memang sudah mempunyai lifestyle yang tinggi gitu, dan menjadi sebuah barang yang bisa dipajang oleh masyarakat di sana sebagai dasar dari kita mulai merunut bahwa kampung ini punya sejarah dan mempunyai peninggalan-peninggalan yang luar biasa seperti ini, sehingga dibuatkan satu tempat, ya ambillah museum kecil lah gitu kan, daripada barang ini akan dipindah tangankan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi ini diperjualbelikan, sayang sekali, karena ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Siapa tahu bisa jadi daya tarik wisata besoknya. Mungkin bukan ini aja juga yang akan ditemukan, tapi banyak lagi barang-barang yang lain. Dan ini menjadi sebuah penemuan pertama yang kemudian akan dilanjutkan dengan penemuan-penemuan yang lain, dan desa ini akan terkenal dengan wisata arkeolognya seperti ini gitu. Wisata arkeologi, ada benda-benda yang bisa dijadikan sebuah penarik daya sebagai penarik daya wisata, ya istilahnya itu, sebagai daya tarik wisatanya lah gitu. Dan bersyukur sebisa dapatkan info ini dan langsung ke tempatnya untuk melakukan dokumentasi dan melihat langsung, dan ternyata memang barangnya ini barang yang sungguh luar biasa guys.